itu adalah kelas 9. Kelas 9 Coba, mana suaranya? coba cek Pondok Khadijah. Coba cek. Oke, silakan. Nomor urut 2 menaiki panggung. Ada, oke. Kita live, oke. Coba bagikan ke grup guru. Biar enggak apa-apa, nanti aja pas turun aja. Turunkan. Suaranya masuk. Turunkan deh. Cepat begini. Lengan. Pendek betul. Enggak apa-apa. Cari batu. Batu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Nasidik Al-Khairiyah Sumbawa, yang kami hormati Mudir Ma'had Khadijah binti Khuwailid Islamic Boarding School, yang kami hormati Kepala SMP Putri Khadijah Sumbawa, yang kami hormati para guru dan staf Khadijah binti Khuwailid Islamic Boarding School, yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita bisa bertatap muka dan beradu pandang. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada junjungan alam Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghailani, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yati syubbani umrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan
An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليخشى الذين من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Tuhan mereka dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imanuddin Abu Al-Fidah Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Istinbatnya wal yakhsha adalah sigat amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja kepada kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikolo Darmo, Jog Islamatin Mon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, pemuda karismatik.
Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi storekeeper, bahkan menjadi the founding father pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita ada sebab ini sebab subhanallah dijalurkan yang today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jagoan pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safahatut Tafasir memberikan carahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarun ajib wala wajhi sadaqi bila ziyadati wala nuqsan, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh berdirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman bisa mengarah keyakinan. Mereka lebih baik mati ke dalam neraka daripada mati menjadi baik. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda satu generasi penerus bangsa, mari kita sisihkan sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Akhtawi dalam At-Tafsir Al-Qadir menjelaskan, ia malu masyikum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita kerjakan. Yang wala rasa agar iman melekat, wala rasio agar ilmu meningkat, wala raga agar badan sehat, wala usaha agar ekonomi kuat, dan wala kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika kalau 5 kunci ini sudah
dengan bangsanya. Maka seharusnya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi. Menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita panggil nomor urut 3. Nomor urut 3, kelas 7B. Silakan untuk kelas 7B untuk menaiki panggung.
Pancasila, Indonesia merdeka. Lalu, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Pertama, dengan meningkatkan keimanan. Pintar tanpa iman bisa menjadi kesombongan. Ilmu tanpa akhlak bisa menjadi kehancuran. Kedua, dengan menuntut ilmu. Hari ini
berbeda